nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Itu semua hanya adalah anugerah daripada Tuhan. Mari kita mau bersyukur untuk setiap yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita mau memuji Tuhan, kita angkat pujian sepanjang jalan anugerah. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, kau mengenaliku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung, di lembah, menyertai selalu. Di lautan manusia, kau mengenaliku. Janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku. Tuntun sepanjang hidupku. Kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan. Hari ini boleh ada, itu juga karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini kami bersekutu bersama melalui Zoom. Kiranya Tuhan yang tolong dan pimpin hati dan pikiran kami untuk terus berfokus hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini ada Saudari Hana yang juga akan membagikan kesaksian untuk kita semua. Dipersilakan kepada Saudari Hana. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Malam. Perkenalkan, nama saya Sionarita Hanalitia, biasa dipanggil Hana. Saya berasal dari Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Asal gereja saya GKT Ampenan, Lombok. Dan saat ini saya adalah mahasiswa praktek 1 tahun dari STT Aletea Lawang. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh menyaksikan perjalanan saya sebagai pelayan Tuhan. Semua bermula sekitar pada tahun 2015, Bapak Ibu Saudara, ketika suatu waktu saya mengikuti sebuah camp remaja di suatu tempat. Nah, biasanya di sebuah camp itu ada acara panggilan. Pada waktu itu, saya terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan, dan saya maju pada saat panggilan altar, seperti itu. Tapi ternyata, sayang sekali, semua itu hanya emosi sesaat. Jadi, seakan-akan itu panggilan itu hanya lewat saja, dan saya melupakannya, kemudian tidak menggumulinya dengan sungguh-sungguh. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, ternyata pada tahun 2016, saya mengikuti kembali acara camp yang sama, di tempat yang sama, dan mendapat panggilan yang sama pula untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Di sini adalah panggilan kedua saya, seperti itu. Kemudian pada akhirnya saya mencoba untuk benar-benar menggumuli panggilan saya ini, apakah ini benar-benar yang Tuhan mau dalam hidup saya atau bukan. Jadi saya berkata dalam hati saya, Tuhan, jika Tuhan ingin memakai saya sebagai alat-Mu, pakai saja, panggil saja, dan tolong saya untuk boleh sungguh-sungguh menggumulinya, seperti itu. Kemudian setelah selesai camp, saya belum kasih tahu orang tua saya tentang panggilan saya ini, saya juga belum kasih tahu apa yang terjadi pada saat camp. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, orang tua saya itu lebih duluan tahu, karena di dalam camp itu ada mengisi lembar komitmen seperti itu. Ternyata lembar komitmen itu diserahkan kepada hamba Tuhan dan kemudian disampaikan kepada orang tua saya. Jadi orang tua saya tahu tanpa saya ceritakan, seperti itu. Kemudian ternyata respon dari orang tua saya sungguh sangat di luar dugaan gitu. Jadi orang tua saya sangat mendukung saya, bahkan lebih bersemangat gitu jika anaknya masuk ke dalam seminari. Kemudian berlanjut ceritanya, saya benar-benar menggumulinya, kemudian saya mengikuti tes penerimaan di sebuah seminari. Ternyata Tuhan punya rencana lain lagi. Saya tidak diterima di seminari tersebut. Nah, ketika saya mendapat pengumuman bahwa saya tidak diterima di seminari tersebut, tentu pasti down iya, merasa putus asa iya, merasa menyerah, dan bahkan ingin pergi, ingin lari dari panggilan pelayanan itu, ingin lari dari panggilan untuk menjadi hamba Tuhan full time, seperti itu. Tetapi melalui dukungan dari orang tua saya dan juga kekuatan yang Tuhan berikan bagi saya diberikan istilahnya, diberikan kekuatan lagi, diberikan semangat gitu untuk ayo kamu pasti bisa, kamu coba lagi di tempat yang lain. Jadi pada akhirnya saya masuk di STT Aletea, seperti demikian. Jadi panggilan saya itu saya dapatkan 2 kali, dan ternyata Tuhan sungguh-sungguh menolong saya di dalam proses panggilan tersebut. Saya bersyukur bahwa saya saat ini sudah bisa menyelesaikan studi saya juga di STT Aletea. Begitu banyak suka dan duka yang harus saya lewati selama masa proses penempaan di tempat itu.
Dan pada saat ini saya juga bersyukur bisa bergabung bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya harus menjalani proses untuk masa praktek 1 tahun sebagai mahasiswa STT Aletheia untuk menyelesaikan studi saya yang sesungguhnya. Dan saat ini saya juga masih dalam proses belajar. Jadi bersama-sama dengan Bapak Ibu saya belajar untuk melayani Tuhan lebih lagi, belajar melayani Tuhan dengan kesungguhan hati dan bersama-sama dengan Bapak Ibu melayani Tuhan. Nah, demikianlah mungkin singkat tentang kesaksian saya, tapi sungguh boleh memberkati Bapak Ibu sekalian semua. Soli Deo Gloria, terima kasih. Terima kasih Saudari Hana, biar Tuhan yang terus tolong dan pimpin masa praktek setahun ini dan seterusnya. Apakah dari Bapak Ibu Saudara masih ada yang mau membagikan kesaksian? Apakah ada Bapak Ibu Saudara? Kalau ada mic-nya boleh dinyalakan aja, silakan. Ayo, jangan keraskan hati. Ya, mungkin yang mau menyampaikan pokok doa juga bisa, yang mau didoakan. Apakah ada? Ya, saya ya. Oh ya, boleh. Pertama mau itu bersyukur di mana sekolah minggu pertama Bible Camp secara online ya. Saya juga pertama dituju sama Lausansu siapa yang bisa. Waduh, rasanya juga agak deg-degan ya ini. Soalnya yang lain ada yang bisa tapi mereka kerja, enggak libur kan. Nah, saya kebetulan memang EMC itu kan libur juga. Ya, saya coba. Cuma waktu di dalam pergumulan itu terus saya mikir, waduh, ini pertama dijalankan secara online ya. Saya tuh takut kalau share screen apa nanti kalau ada internet itu yang ngaco atau apa hang gitu loh. Jadi bisa trouble juga. Jadi saya cuma bisa berdoa kepada Lause juga. Ayo kita kalau memang mau melayani dengan sungguh-sungguh, dengan semaksimal mungkin, kita kerjasama, bergandeng tangan, siapa yang bisa, ayo, untung ada di dalam beberapa ini Lausansun juga membimbing kepada lause-lause yang muda itu. Jadi saya juga salut kepada lause-lause yang muda itu bisa kerjasama dengan baik. Mereka memberikan pemasukan yang bagus juga acara-acara. Jadi perkiraan kita tuh tadinya 50 sampai saya bilang, ayo kita boleh enggak undang orang luar ya. Ternyata 50 lewat dari target kita sampai 82. Puji syukur ya. Karena di dalam tadi hari pertama ini kita bukan mengandalkan kepada diri kita sendiri, bukan mengandalkan kepada kekuatan kita sendiri seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Hengki, kita di dalam segala sesuatu kalau menurut akal budi kita, kekuatan kita atau gimana caranya itu semua akan sia-sia. Puji syukur tadi hari pertama kita bisa menjalankannya dengan anak-anak tuh begitu antusias dan juga happy, membuat lause-lause juga tambah semangat. Walaupun di dalam hal itu kita juga dapat juga kendala karena ada satu lause mendapatkan kena positif COVID, yaitu lause Jaihong ya, ketua dari Bible Camp ini. Mohon dukungan doa daripada jemaat sekalian untuk didukung dalam doa supaya dia juga ada tetap semangat, tidak putus asa karena dia juga kena COVID. Kokonya satu kena, jadi satu keluarga kena 4, sama keponakannya Felix Fendi itu juga kena jadi positif. Tapi kita terus dukung di dalam doa supaya Lause Jaihong juga tetap mempunyai semangat untuk bergabung bersama dengan kita. Kita hanya bersandarkan kepada puji syukur kepada Tuhan. Semua adalah Roh Kudus, Tuhan yang memberikan kita kekuatan sehingga tadi bisa berjalan dengan baik. Ada kendala-kendala sedikit tapi bisa diatasi. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sanita. Kita akan doakan waktu pada masuk doa
Ada 2 hari lagi. Iya. Kita doakan nanti waktu doa syafaat bersama ya. Ya. Oke. Apakah ada lagi yang mau membagi kesaksian? Jika tidak ada, maka akan masuk firman Tuhan oleh Pak Budi. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa agar Roh Kudus menerangi hati kita. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kembali kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Tuhan tolong, Tuhan mampukan. Berkati juga setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sidang persekutuan doa yang terkasih, kita akan belajar dari Mazmur 42 dan 43. Ya, Mazmur 42 dan 43, kita perhatikan terlebih dahulu Mazmur 42 ayatnya yang ke-6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kemudian ayat yang ke-12, bunyinya sama ya, dari ayat yang ke-6. Dan Mazmur 43, ayatnya yang ke-5, bunyinya juga sama. Jadi, ternyata Mazmur 42 dan 43 itu, kita tahu ya, Mazmur itu bagi bangsa Israel, Mazmur itu seperti kita buku KPPK di dalam gereja. Jadi itu adalah jadi nomor Mazmur 1 berarti nyanyian nomor 1 sampai 150. Nah, yang menarik adalah Mazmur 42 dan 43 itu adalah nyanyian pengajaran Bani Korah, dan 42 dan 43 itu satu bagian, satu lagu yang utuh. Lalu lagu yang utuh ini, satu lagu ini terbagi menjadi 3, yaitu Mazmur 1 pertama sampai ayat yang ke-6, lalu 7 sampai yang ke-12, lalu ayat Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Mengapa kita belajar dari Mazmur sih? Ya. Kenapa? Karena Mazmur adalah cerminan dan kristalisasi dari perasaan orang-orang saleh yang taat, yang punya keinginan yang kuat untuk mengasihi Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Di Mazmur kita menemukan adanya pengharapan dan ketakutan. Kita juga menemukan adanya sukacita dan duka cita yang terangkum semuanya menjadi pergumulan batin. Nah, cuma pada akhirnya ada kelegaan di sana, semacam kelegaan, karena tahu bahwa Allah akan memberikan solusi, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Jadi, Mazmur 42 dan 43, pemazmur selalu mengakhirinya dengan pernyataan ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi sesuatu yang diulang-ulang bahkan sampai sebanyak 3 kali, ya berarti ini sangat penting sekali bagi umat Israel dan bagi setiap kita, anak-anak Tuhan, agar kita belajar dari situ. Saudaraku yang terkasih, Mazmur 42 ini dan 43 ditulis oleh seorang Israel yang mengalami pembuangan di Babel. Pemazmur mengalami keterasingan, kenapa? Karena tidak lagi bisa ibadah kepada Tuhan, ya karena dia mengalami pembuangan. Jauh dari bait Allah, jauh dari Yerusalem. Saudara yang terkasih, waktu dapat pengumuman bahwa kembali gereja meniadakan ibadah onsite, padahal sudah melakukan sebanyak, kalau saya nggak salah ya, 2 kali. Dikarenakan gelombang pandemi COVID-19, varian baru yang melonjak, ya perasaan saya pribadi sedih, tak terkira ya, sedih.
Ya. Nah, kondisi kita hari ini hampir mirip dengan kondisi pemazmur. Jadi bisa saya katakan hari ini kita bisa lebih dalam lagi menghayati apa yang dirasakan oleh pemazmur ketika mengalami masa pembuangan, ketika mereka tidak lagi bisa beribadah, ketika ya tidak bisa lagi menyanyikan nyanyian Tuhan di rumah Tuhan. Pemazmur mengingat kembali bagaimana antusiasme ibadahnya di masa lampau. Bagaimana dulu bersemangat dalam menyembah Allah dan hubungan yang begitu dekat dan intim dengan Tuhan. Dan kemudian yang akhirnya mendorong pemazmur berpengharapan akan kembali mengalami saat-saat indah bersekutu dengan Tuhan. Ya. Kita hari ini juga mengalami proses alienasi. Alienasi yaitu bukan aliansi ya, kalau aliansi kan bergabung, alienasi justru sebaliknya. Proses keterasingan yang merujuk pada kondisi ketika manusia dijauhkan atau harus menjauhkan diri dari sesuatu sesama manusia, alam, budaya, bahkan Tuhan. Dan kondisi itu kita tahu yaitu pandemi COVID-19. Nah, dalam kondisi seperti ini, hari ini, apakah jiwa kita tidak mengalami ketertekanan? Saya yakin dan percaya setiap kita mengalami kondisi yang seperti itu ya. Nah, pemazmur menyuarakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kita juga menyuarakan hal yang sama, kan? Ya, mengingat kondisi, kita berharap ini akan cepat segera selesai, tetapi nggak selesai-selesai. Saya berpikir hanya, ya, anak Tuhan, salah satu jemaat di Pregolan, melabeli tahun 2020 sebagai the best worst year. Tapi 2021 sampai pertengahan, ini udah 1 semester. Dan kita sudah ada di ujung dari bulan Juni ini, vaksin aja belum semua mendapatkannya. Ya kan? Kita juga mengalami ketertekanan itu. Ketika pemazmur mengalami kegelisahan, kita juga mengalami kegelisahan. Pemazmur sampai pada satu titik di dalam hidupnya merasakan kondisi tidak berdaya, dan tidak ada orang yang bisa menolong dan mengerti dia. Ya kan? Namun dia kembali lagi kepada Allah. Datang kepada Allah sehingga dia bisa tenang dan berharap kepada Allah sehingga dia bisa mengamini dan mengimani bahwa semuanya ini bisa diatasi. Karena apa? Karena pemazmur dan pengenalannya akan Allah tidak hanya sekedar sebagai Allah Sang Pencipta, tetapi juga pengenalannya akan Allah yang pemelihara dan penolong hidup. Ya, saya nggak usah panjang lebar bilang ketertekanan seperti bagaimana dan bagaimana, tetapi itu yang kita rasakan. Nah, lalu dalam kondisi seperti ini, apa yang kita bisa pelajari? Yang kita bisa pelajari adalah di tengah kesulitan hidup, di tengah tekanan yang begitu besar, kita bisa meneladani dan mengikuti jejak sang pemazmur. Yaitu apa? Yaitu berharap kepada Allah dan kita akan bersyukur kepada Dia. Saudaraku yang terkasih, saya mempersiapkan firman Tuhan ini dan di dalam mempersiapkan itu satu malam ada telepon anak muda. Dia telepon, dia bilang, ya anak muda ini mengalami kesulitan dalam ekonomi. Saya respect sama anak muda ini, kenapa? Karena dari pagi sampai sore kerja di Gedung Doro. Jadi karyawan ya dengan gaji yang tidak besar. Dengan kata lain, ya gajinya kecil. Terus dia mau jadi agen properti.
Tetapi masih ya dalam kondisi pandemi seperti ini, dia kemudian juga saya salut. Inisiatifnya adalah dia nge-Grab gitu loh. Nge-Grab, dan pada suatu malam dia menghubungi saya, kira-kira 9.30 lah. 9.30, ya kan? Lalu dia bilang, "Ko Budi, saya Grab lagi sepi nih." Ya, saya dengar keluhannya, ngobrol. Terus akhirnya saya ajak, yuk kita berdoa sama Tuhan, ya kan? Biar Tuhan buka jalan. Saudaraku yang terkasih, waktu saya mau tutup, setelah doa, saya kata amin, dan kemudian saya mau tutup pembicaraan, dia bilang, tiba-tiba dia bilang begini, loh, langsung dapat loh kok. Maksudnya apa? Dia langsung dapat dia langsung dapat orderan. Waktu saya lihat, nah, apaan ini? Oh, nasi bebek cabang Purnama. Harganya berapa duit? 9.000. Jadi dia ongkosnya dapat 9.000. Ya kan? Nah, lalu oke, ongkosnya 9.000. Ya deh. Ya kan, karena ternyata dia keluar dari jam 5 sore dan baru dapat order ya baru 1. Tapi saya bilang 9.000 itu lalu dia dapat apa gitu ya. Nah, kemudian nggak gitu lama dia kirim voice note, dan ini bunyi voice note-nya. Ya, nggak masuk akal sih bagi saya ya, maafkan saya. Maksudnya dalam artian kata gini, orderannya 9.000 dikasih tips 50.000. Dan kemudian malam itu di tempat saya sudah mulai gerimis dan ya sudah mulai gerimis mau turun hujan. Saya bilang begini, oke, kalau gitu kamu pulang, jangan Grab lagi. Kamu pulang dan kemudian ya kamu, karena ini sudah hujan. Iya kok, ya dia nurut apa yang saya katakan, dia nurut gitu loh. Oh, nggak kedengeran ya? Halo? Dengar. Oh iya, terima kasih. Tadinya yang itunya nggak kedengaran. Yang voice note-nya nggak kedengeran ya? Nggak dengar. Oh, nggak dengar. Ya maaf. Jadi dia tuh dapat order, ongkosnya 9.000, tetapi dikasih tipsnya 50.000. Dia bilang, kok terima kasih kok. Tuhan itu luar biasa. Tahu nggak dapat berapa kok tips saya? Saya biasanya orang ngasih 5.000, sekarang 50.000. Ya, gitu. Oh. Jadi apa yang bisa saya pelajari dari kondisi ini? Ketika kita berada dalam kondisi tertekan, hidup kita terasa berat, datanglah sama Tuhan. Belajarlah sama pemazmur. Kenapa? Untuk berharap kepada Allah, dan sehingga kita bisa bersyukur lagi kepada Allah. Saya sudah belajar dan sudah diajar oleh Tuhan, ya kan? Ternyata ketika kita berharap, maka nantikanlah bahwa tangan Tuhan akan menolong kita. Ya, selamat berharap dan selamat bersyukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta dengan kasih dan hormat, Pak Pendeta Edi Chiang, Muse, bolehkah
menutup dalam doa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan, yang mengingatkan kami bahwa sekalipun kami menghadapi begitu banyak tekanan, tapi kami tetap bisa berharap pada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia dan tidak meninggalkan kami umat-Nya, yang mengetahui pergumulan kami dan yang memberikan pertolongan pada waktunya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu Penginjil Budi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Musik Cang, terima kasih. Saya selanjutnya serahkan kepada Saudari Pinky untuk doa syafaat. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari bersama-sama kita berdoa bagi Indonesia, kita berdoa untuk pemerintahan yang ada supaya mereka boleh memimpin bangsa ini, mengambil setiap keputusan dengan bijak dan membawa Indonesia dengan lebih baik lagi. Kita berdoa juga untuk COVID yang ada di Indonesia, kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang pulihkan kembali negeri ini. Mari bersama-sama kita buka suara, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami terus Kami datang pada kami di situasi COVID-19 yang sedang naik Juga kami berdoa untuk pemerintah daerah yang saat tolong ini ya Tuhan. ini beri hikmat, Yang sedang beri dipakai kemampuan, yang dan dapat beri beri kekuatan hikmat kepada kesehatan pemimpin bangsa kami, beri untuk kesanggupan, berikan kerjasama yang baik dengan seluruh masyarakat, supaya kami boleh membawa satu kondisi yang lebih baik bagi bangsa kami. Tuhan, kami mohon agar orang baik ini. Kami juga menyerahkan Tuhan dalam untuk nama orang-orang yang Yesus sedang kami berdoa mengucap positif COVID di luar sana. Ada begitu banyak Amin. orang, Tuhan tolong mereka semua, Jangan ya pulihkan dan Bapa. sembuhkan mereka. Demikian juga untuk setiap tenaga medis, Tuhan tolong ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan mengatasi Mari kita berdoa juga untuk ibadah online yang akan berlangsung. Kita berdoa untuk tim ibadah yang akan mempersiapkan ibadah pada hari Minggu. Biarlah mereka boleh mempersiapkan dan memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Mereka boleh diberikan kesehatan juga. Dan juga kita berdoa untuk tim IBM yang akan menolong di dalam pelaksanaan live streaming nanti. Biarlah Tuhan juga yang tolong setiap anggotanya juga diberikan kesehatan. Mari bersama kita buka suara, kita berdoa. dalam kerajaan surga, kami juga tetap tidak bisa bertemu tatap muka. Kami mengucap syukur bahwa kami masih boleh beribadah secara online. Tuhan, untuk tim ibadah yang memfasilitasi ini semua, kami berdoa. Tuhan Yesus, di dalam orang-orang yang melayani, kami berdoa ya Bapa. Tuhan Yesus, juga untuk tim EBM sendiri, kami serahkan dalam tangan Engkau personilnya satu persatu. Tuhan Yesus, kami berdoa agar Tuhan menjaga, agar menjauhkan dari COVID. Ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Engkau saja. Pelayanan yang dikerjakan umat menjadi Tuhan saluran Yesus. berkat bagi kami semua ya Bapa. Di tengah situasi kondisi kami belum bisa datang ke gereja. Nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yesus. berdoa dan bersyukur. Amin. Kita untuk pokok doa ini, kita doakan untuk Saudari Yulia dan family, Cihong di Jakarta, Saihong dan Felix, Michael dan cicinya Michi. Untuk pokok doa ini minta tolong Pak Hengki boleh mendoakan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kembali menyerahkan setiap saudara-saudari kami yang sakit ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap yang sakit, mereka yang terpapar COVID, baik Jihong di Jakarta, kemudian Yulia dan keluarganya, demikian juga Lau Saihong dan juga Felix, dan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini terpapar COVID. Kami menyerahkan mereka satu persatu ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan dengan kuasa-Mu, kasih-Mu menjamah dan juga menyembuhkan mereka. Supaya mereka sekali lagi mengalami akan kasih pernyataan Tuhan. Dan sekali lagi mereka terus bersandar kepadamu. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan
kasih-Mu, demikian juga jemaat yang sedang berduka saat ini Tuhan, biarlah Tuhan yang memberi kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terus selanjutnya kita doakan juga untuk Pak Bambang, papanya Yudis, Suciptono dan Jason, Pak Suwandi dan family, Ibu Nini dan anaknya. Boleh minta tolong Pak Edi untuk mendoakan. Baik, mari kita berdoa untuk saudara kita ini. Bapa di surga, kami datang padamu Tuhan, kami sekali lagi ingin menyerahkan saudara kami yang sedang lemah tubuh. Kami minta berdoa untuk Pak Bambang yang saat ini sedang isolasi mandiri di rumah. Tuhan tolong sertai, Tuhan juga dia sedang dalam pemeriksaan untuk ada kemungkinan demam berdarah. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan yang sendiri menolong sehingga dia boleh diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan sendiri. Melalui istirahat dan makanan yang Tuhan sediakan dan juga obat-obatan, mohon Tuhan memberkati. Juga untuk semua anggota keluarga, baik untuk Ibu Lulu maupun juga untuk Yudis dan Hangga, Tuhan juga menyertai mereka, melindungi mereka sekeluarga. Tuhan kami juga berdoa untuk Pak Suciptono dan anaknya Jason yang juga dalam proses istirahat di rumah, isolasi. Tuhan juga melindungi, menyertai kondisi mereka, Tuhan. Bapak, khususnya untuk Pak Suciptono yang kadang masih merasa demam, Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Tuhan juga yang menyegarkan dia dan memberikan tambahan kekuatan-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Jason, Tuhan juga menyertai dan menolong dia. Dan juga untuk Ibu Sandra, Tuhan memberkati dan melindungi dia. Bapak, kami berdoa juga untuk Pak Suwandi bersama dengan istri, Ibu Lili dan anak mereka. Kami menyerahkan mereka juga untuk proses pemulihan mereka. Bersyukur untuk kondisi mereka yang sudah membaik, tapi Tuhan juga Engkau yang menyertai dan meneguhkan iman mereka. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk saudara kami Nini yang bersama anaknya yang saat ini juga masih isolasi mandiri di rumah. Tuhan, kami bersyukur kondisi mereka saat ini cukup baik. Tapi kami berdoa ya Tuhan supaya Engkau tolong mereka. Mereka boleh beristirahat, mereka boleh menerima pengobatan dan mereka boleh cepat boleh dipulihkan kembali. Bapak, terutama kami berdoa supaya iman, kerohanian mereka, kepercayaan mereka kepada Engkau Tuhan juga semakin diteguhkan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita doakan juga untuk rekan kita, bersyukur mereka yang boleh mengalami pemulihan juga sedang menjalani pemulihan dari COVID. Kita doakan untuk Civeli dan keluarga, anak Pasihin, Yung Yung dan adik Pak Lukas, Yohanes. Boleh minta tolong penginjil Hans Gonsal, boleh mimpin dalam doa. Baik, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk Ayu Feli bersama keluarga, Yanuar dan juga Stefanita yang sudah boleh pulang dari rumah sakit. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, demikian juga untuk Saudara Yung Yung dan juga untuk Saudara Yohanes. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan sehingga setiap anak-anak-Mu ini Tuhan boleh dalam keadaan lebih baik lagi Tuhan. Kami terus berdoa dan memohon pertolongan Tuhan agar kiranya Tuhan terus memberikan kekuatan bagi setiap anak-anak-Mu, Losoveli dan seluruh keluarga, suami dan anak-anak. Demikian juga untuk Saudara Yung Yung, Saudara Yohanes. Tuhan kuatkan ya Bapak, bahkan kami berdoa Tuhan pulihkan kondisi kesehatan mereka. Lebih daripada itu Tuhan, biarlah di dalam masa-masa ini pun juga setiap saudara-saudara kami ini Tuhan boleh mengalami kasih setia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh mengalami pemeliharaan Tuhan dan mereka boleh mengalami kasih setia Tuhan. Sehingga ini menjadi satu momen yang indah dan berharga. Mereka mengalami Tuhan di dalam momen-momen yang sedang kurang baik ini. Kami berdoa terus bagi saudara-saudara kami ini, kiranya kasih karunia Tuhan, kekuatan, bahkan penyembuhan daripada Tuhan Engkau berikan Tuhan bagi saudara-saudara kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita sama-sama buka suara, kita berdoa untuk saudara-saudara kita, Bu Sampurno yang sakit darah tinggi, Bapak Ci Ingsyan, Pak Eka yang sakit kaki, biarlah Tuhan yang boleh pulihkan, Tuhan sembuhkan. Mari kita buka suara, kita berdoa. Kami seru dan mengadu, meminta dan memohon. Serahkan Bu Sampurno yang mengalami darah tinggi ya Bapak.
Biarlah Engkau terus menolong dan di dalam baik lewat obat-obatan yang dimakan dan juga untuk makanan yang dimakannya juga. Kami serahkan untuk Bapak dari Ciincian, yaitu Pak Eka yang kakinya sakit. Kami serahkan dengan Engkau saja ya Bapak. Kami tahu bahwa doa kami Tuhan dengar dan kami yakin Tuhan akan jawab untuk kebaikan dari saudara-saudara kami yang kami doakan ini. Kami tahu Tuhan sudah dengar, terpujilah Engkau. Yesus kami berdoa. Kemudian kita berdoa juga untuk sekolah minggu, untuk SEAL yang bersyukur hari ini boleh berlangsung dan masih ada 2 hari lagi. Dan kita berdoa juga untuk setiap persiapan rekaman ibadah sekolah minggu. Untuk pokok doa ini, minta tolong penginjil Hansun, boleh mendoakan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami juga berdoa Engkau menolong, terutama di masa-masa seperti ini, anak-anak kami amat membutuhkan anugerah Tuhan, firman Tuhan, kesegaran. Dan biarlah lewat Bible Camp online ini boleh memberkati mereka. Tuhan menolong setiap guru-guru yang mempersiapkan diri, mereka persiapan ekstra untuk bisa melayani, isi hati mereka, supaya mereka punya sumber, mereka punya kekuatan, mereka punya berkat yang dibagikan kepada anak-anak. Bukan saja anak-anak yang diberkati, tapi guru-guru yang melayani juga pertama-tama diberkati lewat persiapan kebersamaan dan perjuangan dalam melayani Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk recording mingguan yang masih terus dikerjakan di tengah situasi seperti ini. Adaptasi, recording dari rumah, penyesuaian. Oh, berikan hikmat bijaksana-Mu Tuhan, supaya fokus kami adalah selalu melayani Tuhan melalui proses recording ini untuk anak-anak kami. Selalu isi kami, sebab kami tidak punya tenaga, kekuatan, kreativitas ekstra selain yang daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, apakah ada pokok doa yang mau kita doakan bersama? Kita boleh ikut mendoakan. Baru saja Saudara Yongki juga guru sekolah minggu. Dia hari ini kehilangan penciuman dan baru saja melakukan tes swab dan sementara ini hasilnya positif ya. Dan dia tinggal dengan 2 anak kembarnya, dengan istri, satu keluarga. Otomatis ini kita minta pertolongan Tuhan ya, supaya Tuhan jaga supaya kondisi mereka ini bukan yang parah atau yang bergejala buruk ya, terutama untuk kedua putra-putrinya yang kembar itu. Mari kita doakan, mereka sekarang juga konsultasi dengan dokter baru saja, supaya mereka juga bisa mendapatkan penanganan yang tepat untuk Yongki ya, Yongki dan Devi istrinya. Baru saja belum ada 1 menit ini memberitahukan hasilnya. Mari kita berdoa sama-sama. Kami membuka suara kami untuk Yongki. Tuhan jaga Yongki, Devi dan kedua putra putrinya. Ini mereka Tuhan, sekalipun hasil antigennya positif, kiranya kondisi mereka jauh daripada kondisi yang rawan, terutama untuk kedua putra putrinya masih balita. Jaga lindungi mereka Tuhan, terutama ketika mereka melakukan isolasi mandiri, biar kondisi mereka tidak dalam isolasi mandiri ini, sehingga mereka bisa melalui fase Tuhan tolong agar Tuhan berikan mereka fisik yang kuat, bisa melewati masa-masa yang kritis. Tuhan tolong, kami yakin Tuhan sudah mendengar doa kami. Terima kasih Tuhan. Apakah ada lagi yang mau kita doakan bersama? Ya, kita doakan juga untuk pekerjaan dan usaha dari setiap jemaat ya, dengan kondisi pandemi saat ini dan juga dengan ada informasi bahwa mungkin ada pengetatan, tentu ini berdampak pada pekerjaan dan usaha dari semua orang, termasuk jemaat. Mari kita berdoa Tuhan kiranya menolong, dan Tuhan sendiri yang menyediakan segala kebutuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami mengucapkan Tuhan untuk daripada setiap anak-anak-mu di dalam usaha pekerjaan, maupun seperti ini yang paling bisnis yang harus berjalan dalam kondisi yang tidak mudah ini Tuhan. Bapa dengan Tuhan berikan berkat
mereka tidak menurut perhitungan manusia saat ini mungkin sulit. Kegiatan Mereka sosial apa yang dibutuhkan mempengaruhi kondisi ekonomi Bapak pertama memberdayakan yang memberikan hati yang bersama menolong agar konsumsi anak-anakmu bahwa orang Engkau yang sanggup mendidik tetap dengan cara terjaga sehingga baik bagi setiap segala Kiranya baik dan menyediakan berkat-Mu bagi setiap kami anak. berdoa dalam nama Terima kasih berdoa Bapak ya dalam Bapa. nama Tuhan dan Yesus. kami percaya Tuhan memelihara setiap anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Apakah ada lagi dari Bapak Ibu yang mau kita doakan bersama? Oke, jika tidak ada, boleh minta Pak Budi untuk menutup ibadah kita, persekutuan kita. Mahasiswa prakteknya tadi nggak didoain ya? Oh, ya. Kak Hana, mau didoakan apa? Ya, untuk mungkin minta tolong doanya untuk penyesuaian dengan kan termasuk baru di sini, saudara bisa menyesuaikan diri dan juga bisa melayani dengan baik. Terima kasih. Oke, mari kita doakan Kak Hana bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami bersyukur pada kehadiran sudah ada proses dia belajar boleh memulai pelayanan praktek setahunnya di gereja kami. Tuhan, hanya untuk yang sudah memimpin dia hadir di tempat ini, dia juga boleh memulai pelayanan proses adaptasi dan dan Tuhan pelihara panggilannya. yang boleh memulai segala sesuatu Tuhan dengan anda pada berikan Tuhan melakukannya dengan setia hitam dan juga di dalam kuasa interaksi tempat ini akan kita jaga berkat bagi setiap jemaat yang dilayani dan juga berkat sumber kepada Tuhan. Tuhan sertai dia Dengan atas banyak segala orang kebutuhannya, segala tapi pergumulannya, berkat dan Tuhan yang kesempatan menjawab dan belajar memberi dari pertolongan. Tuhan karena setia selama dia Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, malam sudah menjadi bagian dari hidup kami, tetapi kami masih bersyukur. Masih bisa mengadakan persekutuan walaupun secara online. Tuhan juga kami boleh belajar dari pemazmur ketika jiwa kami tertekan. Kepada siapa kami berharap kalau bukan hanya kepada Tuhan yang punya langit dan bumi. Tuhan, berkatilah juga untuk sidang jemaat-Mu malam hari ini. Tuhan berikan mereka berkat yang khusus sertai keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ada pengumuman dari Pak Edi. Ya, baik. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, ya memang seperti kita ketahui seminggu terakhir ini ada beberapa jemaat yang kita ketahui terpapar ya COVID-19 ini, dan ini sungguh membuat kita semuanya bergumul ya, prihatin karena secara bersamaan terjadi beberapa keluarga yang terpapar COVID. Kalau tahun lalu biasanya masih bergantian ya, satu kena sembuh baru ada satu lagi. Kali ini memang agak lebih serius ya, beberapa saudara bersamaan. Nah, ini sesuatu yang kita benar-benar perlu gumulkan ya, sampai ibadah kita pun juga kembali menjadi ibadah online ya, karena kita melihat bahwa kondisi ini cukup serius sehingga kita mengambil langkah pengamanan ya. Tapi selain daripada langkah pengamanan secara manusia yang bisa kita lakukan, yang lebih penting dari itu kita benar-benar harus datang kepada Tuhan dan memohon belas kasihan Tuhan. Di dalam doa kita mau bersahati untuk memohon pertolongan dan perlindungan Tuhan. Nah, malam ini kita sudah berdoa bersama dan saya yakin setiap doa Rabu malam ini bisa jadi sumber pertolongan kita ya untuk berdoa bersama. Nah, selain itu juga saya mengajak kita untuk mengambil waktu doa bersama secara tambahan ya. Tapi bukan bertemu secara Zoom, tapi kita berdoa masing-masing di rumah pada waktu yang sama ya. Saya ada broadcast ajakan untuk berdoa kepada saudara-saudara sekalian. Nah, memang saya mengambil waktu yang mudah diingat ya. Jadi kita mau berdoa bersama-sama 10 menit ya. Angka 10 menjadi daya untuk mengingatkan kita. Kita berdoa bersama-sama 10 menit. Kapan itu? Setiap jam 10 pagi dan juga 10 malam.
Nah, sehingga kita lebih mudah ingat ya. Setiap 10 pagi dan 10 malam, hanya 10 menit kita berdoa bersama. Tentu berkaitan dengan pergumulan bersama ini ya, masalah pandemi ini, dan juga gereja secara khusus. Kemudian kapan itu? Ya kita mulai besok tanggal 1 ya. Jadi selama 10 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jam 10 pagi dan jam 10 malam. Hanya 10 menit. Kalau saudara mau lebih lama silakan ya. Tapi paling tidak kita boleh berdoa bersama pada waktu-waktu itu. Dengan bersahati, saya yakin ya kita akan lebih teguhkan lagi untuk berdoa, dan Tuhan berkenan ketika umat Tuhan bersama-sama merendahkan diri, maka Tuhan akan berkenan menjawab, mendengar doa kita. Ini harapan saya, kita berdoa bersama, dan justru melalui kesulitan kita dikuatkan, melalui kesulitan kita dipersatukan untuk bersandar pada Tuhan. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita. Sekian pengumuman saya. Kiranya Tuhan memberkati. Sampai bertemu Rabu yang akan datang. Selamat malam. Selamat malam, Bapak Ibu Saudara. Selamat malam. Selamat semua. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Berkati. Selamat malam.